Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan halaman pertama. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu punya dua sifat, dua nama, dua sifat. Yang dua sifat itu diantara beberapa sifat yang ada adalah Rahman dan Rahim. Rahman ini sifat Allah yang lebih luas dan ini bisa didapat oleh siapapun, baik orang yang itu durhaka, bahkan orang itu adalah kafir, maka tetap itu akan mendapatkan sifat rahmannya Allah, sifat belas kasihannya Allah. Jadi Allah luar biasa menciptakan umatnya, menciptakan kita semua, walaupun di antara kita ada yang durhaka kepada Allah, tetap Allah kasih sayang kepada kita. Ada belas kasihan Allah kepada kita. Tapi ketika Ar-Rahim ini adalah sifat Allah yang hanya diberikan kepada umat-umat, kepada hamba-hambanya, yang hamba-hamba itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tidak beriman, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi ialah bagi Allah, Rabbil alamina yang menguasai alam semesta. Rabbil alamina yang menguasai alam semesta. Wabihi nasta'inu, wabihi dan kepada Allah nasta'inu kami minta pertolongan. Ayat kitabnya lihat, dengan deman. Nasta'inu kami minta pertolongan ala umurid dunya waddin, atas umurid dun, perkara-perkara dunia, waddin dan agama. Jadi kita tidak bisa minta tolong kepada selain Allah. Satu-satunya adalah kita harus minta pertolongan Allah, baik yang bersifat perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi atau perkara-perkara keagamaan. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan memberikan rahmat Allahu, siapa Allah, wasallama, dan mudah-mudahan memberikan keselamatan siapa Allah, ala sayyidina kepada Gusti kita Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin yang menjadi penutup para nabi, wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabat-sahabat Nabi, ajma'ina kesemuanya.
wala haula wala quwwata, wala haula dan tidak ada daya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah, al-ali yang maha luhur, maha tinggi, al-azim yang maha agung, wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah, al-ali yang maha luhur atau maha tinggi, al-azim yang maha agung. Jadi kita melakukan apapun tak punya kuasa, kita bisa begini, bisa begitu dan seterusnya, itu semuanya adalah berkat pertolongan Allah, berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mohon ma'onah, mohon pertolongan Allah, mohon bimbingan Allah, mohon untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ridhonya Allah, dapat pertolongan Allah, maka semuanya yang sulit itu akan menjadi mudah. Jadi tidak ada perkara yang sulit, semuanya akan mudah. Karena Allah itu adalah maha segalanya. Allah itu adalah maha agung, maha sempurna. Tidak ada sedikit pun dan tidak sama dengan makhluknya yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fasal arkanul islami khamsatun. Ini fasal arkanul islami, adapun rukun-rukunnya Islam, khamsatun ialah 5. Arkanul islami, adapun rukun-rukunnya Islam, khamsatun ialah 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat, adalah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah la bermakna linafil jinsi. Syahadatu Allah menyaksikan atau bersaksi Allah tidak ada, sesungguhnya tidak ada ilaha Tuhan illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dan sesungguhnya Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Jadi rukun Islam harus ikrar, harus yakin dalam dirinya itu bahwa kita bersaksi. Bukan bersaksi lewat mata, bukan. Tapi bersaksi menggunakan keyakinan, bersaksi menggunakan hati, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Nabi, dan sesungguhnya Nabi itu adalah Nabi Muhammad, itu adalah utusan Allah. Jadi tidak ada Tuhan satupun. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi banyak, yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi. Dan ada di luar Nabi, Nabi yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya itu ada yang mengatakan 313 Nabi. Di antaranya ada Nabi Khidir alaihissalam, itu tidak termasuk kepada Nabi-Nabi yang 25 wajib diketahui oleh kita. Dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi
penutup di antara para nabi, khatimul anbiya atau khatamin nabiyyin, penutup. Dan Nabi Muhammad walaupun penutup, ini adalah sayyidul anbiya, gustinya para nabi, wal mursalin, dan gustinya para utusan. Apa bedanya nabi dengan utusan? Kalau utusan itu pasti nabi. Kalau utusan pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu utusan. Jadi kalau utusan itu adalah lebih tinggi tingkatannya daripada nabi. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah membaca syahadat, yaitu berikrar, menyatakan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan menyatakan pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa iqamus sholati, dan melaksanakan sholat. Wa iqamus sholati, dan melaksanakan sholat atau menegakkan sholat. Wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Jadi iqamus sholat itu bukan hanya sekedar dirinya sendiri melaksanakan, tapi iqamus sholat di samping dirinya sendiri melaksanakan adalah menegakkan. Artinya mengajak orang lain untuk ikut juga melaksanakan sholat. Kenapa sholat ini menggunakan kata-kata mendirikan atau menegakkan sholat? Karena tak cukup dirinya sendiri melaksanakan sholat, tapi tidak peduli kepada orang lain yang tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, melaksanakan sholat, di samping melaksanakan sholat, menegakkan sholat, yaitu mengajak orang lain untuk juga melaksanakan sholat. Sholat ini menjadi penentu kepada amal-amal ibadah yang lain. Fa idza saluhat sholatuhu saluha kullu. Apabila baik sholatnya, saluha kullu, maka baik pula keseluruhan amalnya orang. Kalau ada orang kemudian sholatnya khusyuk, kelihatannya misalnya, sholatnya tidak pernah berhenti-berhenti, tapi ternyata orang ini masih kikir misalnya, maka barangkali mungkin bisa-bisa sholatnya itu secara zahir sah, tapi secara batin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Pakaian barangkali yang digunakan suci, iya. Tapi ketika pakaian yang digunakan ini adalah dibeli atau didapat dengan cara-cara yang tidak halal, maka ini mengganggu terhadap apakah sholat itu diterima atau tidak. Maka kemungkinannya bisa-bisa tidak diterima. Pakaiannya misalnya bagus, tapi yang dimakan setiap harinya adalah bukan hak-haknya dia, bukan hak-haknya sendiri, tapi haknya orang lain, tidak diberikan. Bahkan bukan hanya sekedar tidak diberikan, tapi hanya orang dirampas. Maka kalau yang dimakan itu adalah perbuatan atau hal-hal yang barang-barang yang haram, maka sholatnya pun juga tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat ini kalau memang betul-betul bagus, secara zahir syarat dan rukunnya itu sempurna, secara batin semua perangkat-perangkat hati kita juga dijaga, mata kita juga dijaga, kemudian makanan kita dijaga, perbuatan kita dijaga, pakaian-pakaian dan tempat yang digunakan semuanya dijaga, maka insya Allah sholat itu sebagaimana ayat Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa menghindar, bisa menjauhkan, bisa mencegah
dari sifat fahsyai seperti kikir, dari sifat dengki, dari sifat iri, dari sifat mengadu domba, an-namimah, hasud, dengki, sombong, dan seterusnya, maka akan menghindar, akan mencegah sifat-sifat itu semua. Wal mungkar, dan sifat-sifat mungkarat. Fahsya ini adalah sifat-sifat internal kita, sifat-sifat yang berasal dari dalam kita. Wal mungkar, dan hal-hal yang mungkar atau hal-hal yang tidak baik, yang itu adalah sifat eksternal atau hal yang datang secara eksternal kepada kita. Wa idza fasadat fasada kullu, kalau salatnya rusak maka fasada kullu, maka akan rusak pula amal-amal ibadah yang lain. Makanya dalam satu hadis diterangkan bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, pertama kali amal kita yang dihitung, yang dihisab, yang ditimbang pada hari kiamat, as-shalah, adalah sholat. Jadi sholat ini yang akan pertama kali dihitung. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah amal-amal ibadahnya bagus. Apakah ada sholat itu yang tidak diterima? Banyak. Yang paling pertama adalah sholat yang tidak dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukuknya. Itu bukan hanya tidak diterima, tapi tidak sah. Rukuknya itu harus tumakninah. Ini seperti pelaksanaan tarawih malam ini misalnya, dan malam-malam berikutnya, karena ingin cepat, maka tidak ada tumakninah. Rukuk tidak ada tumakninah, i'tidal tidak ada tumakninah, maka itu tidak sah. Rukuk misalnya tidak lurus, hanya sekedar begini misalnya, tidak lurus, maka tidak sah. Rukuk itu harus lurus, tidak boleh terlalu ke bawah, kepalanya terlalu ke bawah sehingga berlebihan, tidak boleh juga itu. Jadi harus lurus 45 derajat. Jadi punggung ini harus lurus dengan kepala ke depan. Dan harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sebentar sekedar membaca subhanallah. Itu adalah berhenti sebentar. Syarat dan rukunnya, tata cara sholatnya itu sudah benar, maka tinggal perbuatan hati kita. Makanya di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi akan masuk neraka lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, sementara dia sholat pikirannya kemana-mana, sementara dia sholat dia tidak khusyuk. Oleh karena itu tidak cukup hanya syarat rukunnya benar sempurna, tapi sementara pikirannya kemana-mana atau tidak khusyuk, maka bisa-bisa bukan hanya tidak diterima ibadah sholatnya, tapi akan dimasukkan neraka wil. Qad aflahal mu'minun, dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh aflahal mu'minun, telah beruntung. Al-mu'minun, siapa orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina, orang-orang yang di dalam sholatnya itu adalah khusyuk. Jadi kalau sholat itu tak boleh nalah-neleh, kalau sholat itu tak boleh gurau, kalau sholat itu tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang melebihi dari ketentuan yang ada. Kalau tidak, maka bisa batal sholatnya itu. Jadi sholat, perbaikilah sholat, maka semua yang lain insya Allah akan baik. Sempurnakanlah sholat, maka yang lain juga akan pelan-pelan secara bertahap itu juga akan sempurna. Wa ita'uz zakati, dan yang nomor 3, wa ita'uz zakati, memberikan zakat. Zakat itu ada 2, ada zakat harta,
yang disebut dengan zakat mal, ada zakat fitrah atau yang kita kenal dengan zakat badan. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang dalam waktu hanya 1 tahun sekali, yaitu di bulan puasa, yang disebut dengan zakat fitrah. Boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai kapan? Sejak masuk bulan puasa tanggal 1 sampai tanggal terakhir bulan puasa, tanggal 30 bulan puasa. Kalau sampai 30 istiqmal. Kalau 29 maka sampai tanggal 29 itu. Jadi itu adalah zakat fitrah namanya. Tapi kalau zakat mal itu diberikan setiap misalnya panen, diberikan misalnya 1 tahun sekali, itu yang sifatnya haul seperti emas dan seterusnya. Diberikan setiap menerima keuntungan misalnya, maka itu namanya zakat harta atau zakat mal. Wa shaumu ramadhana, dan rukun Islam yang nomor 4, wa shaumu ramadhana adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang tidak melaksanakan puasa maka Islamnya tidak sempurna. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang nomor 4. Ada 4 kelompok yang dapat undangan untuk masuk surga. Siapakah 4 kelompok itu? Yang pertama adalah shaimu Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu imanan wahtisaban, betul-betul dia iman, tidak mengharapkan apa-apa, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa betul-betul sungguh-sungguh, semua syarat rukunnya dipenuhi, dan betul-betul memperbanyak amalan-amalan dan imanan betul, wahtisaban, dan tanpa perhitungan-perhitungan. Jadi hanya berharap karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddam, maka akan diampuni lahu bagi orang itu ma apa-apa dosanya itu tentunya taqaddama yang telah lalu. Jadi dosa-dosanya orang yang melaksanakan ibadah puasa yang betul-betul khusyuk karena Allah, yang sebelum-sebelumnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang puasanya diterima itu nanti setelah melaksanakan ibadah puasa, kayaumi waladathu, sebagaimana waladathu melahirkan, dilahirkan kembali orang itu, ummuhu siapa? Ibunya orang. Jadi kita ini seperti suci kembali. Oleh karena itu dalam kesempatan tahun ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah, penuh dengan keimanan dan keseriusan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diundang besok oleh Allah shaim Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa yang betul-betul imanan wahtisaban karena Allah, betul tidak ada harapan-harapan yang lain. Yang kedua adalah orang yang dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah talil Quran. Siapa? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi apalagi pada zaman atau waktu puasa ini, perbanyaklah baca Al-Quran. Perbanyak, biar capek kita. Capek apa? Capek baca Al-Quran. Ketimbang capek bermain, mending kita capek baca Al-Quran. Jadi sukalah baca Al-Quran. Tapi ingat, membaca Al-Quran itu adalah dengan orang yang membaca Al-Quran benar arti dan maknanya, benar tajwidnya, benar makhrajnya. Kalau tidak benar baca Al-Quran, maka bisa-bisa dikhawatirkan masuk kepada
kam min qari'il Qur'an, banyak orang yang membaca Al-Qur'an, banyak orang yang tahu baca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wal Qur'anu yal'anuhu, akan tetapi Al-Qur'an itu memberikan laknat. Jadi tidak memberikan syafaat, tidak menjadikan hidayah Al-Quran, tapi justru memberikan laknat. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran sembarangan. Jadi tidak boleh sembarangan baca Al-Quran. Jadi yang pertama itu adalah orang yang dapat undangan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang shaim Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah hafizul lisan, orang yang mampu menjaga mulutnya. Hafizul lisan, menjaga mulutnya dari apa? Membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, seperti berghaibah, seperti berfitnah, dan seterusnya. Jadi menjaga, bahkan katanya Allah Subhanahu wa taala itu, kita ini semestinya katakanlah hal-hal yang baik saja. Kalau tidak mampu mengatakan hal-hal yang baik, maka lebih baik diam. Itu katanya Allah lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Kul khairan awil yasmut, katakanlah hal-hal yang baik saja. Kalau tidak mampu, tidak bisa mengatakan hal yang baik, lebih baik awil yasmut, atau diamlah engkau. Jadi diam saja itu. Oleh karena itu, senyampang di bulan Ramadan ini terutama, maka tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu meningkatkan ibadah kita itu adalah menjaga lisan kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak terpuji itu. Yang keempat, kelompok yang dapat undangan masuk surga itu adalah it'amul ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu it'amul ji'an, memberikan makan kepada mereka-mereka fakir, mereka-mereka fuqara, mereka-mereka yang butuh uluran tangan kita. Bahkan ada yang mengatakan it'amul ji'an itu adalah memberikan makan kepada orang yang sedang lapar dalam melaksanakan ibadah puasa. Itu pahalanya luar biasa besar. Tapi yang sahih itu, yang benar itu, yang lumrah itu, yang masyhur itu adalah, maksudnya it'amul ji'an itu adalah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangan, maka mereka-mereka yang butuh itu kita bantu. Kita ini melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak mengathar kepada perbuatan kita, tidak berpengaruh kepada perbuatan kita, maka bisa-bisa itu sebagai salah satu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ibadah kita diterima, salah satunya diantaranya punya sifat dermawan kita, punya sifat baik kita kepada orang lain, kepada makhluk, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wahijjul baiti, dan melaksanakan haji ke Baitullah, ke Mekah Mukarramah, man istata'a, orang istata'a yang punya kemampuan, siapa orang punya kemampuan ilaihi untuk nyampe ke Mekah, sabila termasuk juga bukan hanya biaya yang ada di Mekah, tapi ongkosnya, ongkos perjalanannya. Kemudian juga orang-orang yang menjadi kewajibannya, yang ditinggalkan juga itu ditanggung. Jadi
rukun Islam yang nomor 5 itu adalah melaksanakan ibadah haji, tapi dikasih ketentuan bagi mereka yang punya kemampuan. Yang mereka tak punya kemampuan, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Barangkali ini mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diselamatkan, diuntungkan baik di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.